Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik kita tundukkan kepala sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, firman yang hidup, roti yang hidup, air yang hidup. Ketika kami menyatu, kami mendalami, kami belajar, biarlah Roh Kudus memampukan kami. Buka pikiran kami, telinga rohani kami, dan juga hati kami dimampukan untuk menerima setiap perkataan Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang selalu ada menghibur kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami, melepaskan kami, dan membaharui kami dari hari ke hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat utusan Kristus, kita baca kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini dalam kitab Wahyu. Baik kita perhatikan Wahyu pasal yang ke-14. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya dan mengikutinya supaya kita sama-sama belajar dari bagian yang akan saya bacakan buat kita. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Kitab Wahyu ini begitu dalam, penuh dengan simbol, bahkan juga banyak penafsir-penafsir dengan pewahyuannya masing-masing. Tentunya kita harus berdoa supaya kita dapat memahaminya di dalam terang Roh Kudus. Tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan tafsiran kita, tapi baiklah kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa belajar. Bahkan tidak hanya belajar, tapi dimampukan untuk melakukan apa yang kita pelajari. Ayat 6 dalam Wahyu pasal 14 kita dengar bersama-sama firman Tuhan ini. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk memberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mau merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di sini, yaitu pemberitahuan tentang penghakiman. Bapak Ibu, semua kita percaya bahwa ada satu waktu akan ada penghakiman. Saya tidak bahas tentang penghakiman di minggu pagi hari ini, karena kita harus pelan-pelan tahu tujuan dari penghakiman. Kapan waktu penghakiman? Berapa lama penghakiman berlangsung? Situasi penghakiman itu seperti apa? Siapa yang akan menghakimi? Dan siapa yang akan dihakimi?
hal-hal apa saja yang akan dihakimi dan apa makna daripada penghakiman itu. Kita tentu harus menjawabnya. Tetapi ada satu ayat atau satu bagian, waktu saya baca bagian ini dan mendalami pertanyaan-pertanyaan tadi, maka saya mendapatkan sesuatu yang bagi saya ada rema yang perlu saya bagikan di siang hari ini. Di mana di ayat yang ke-12. Jadi dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, kemudian penekanannya di ayat yang ke-12, dia bilang begini, yang penting di sini ialah, artinya yang sebelumnya penting, tetapi penekanan yang terpenting di sini ialah, saudaraku, belajar firman penting, mengerti firman penting, menggali firman penting, tapi yang terpenting adalah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ulangi, belajar firman penting, menggali firman penting, memahami firman penting, tetapi yang terpenting di sini ialah melakukannya. Apalah artinya kita belajar, apalah artinya kita mengerti, apalah artinya kita tahu banyak, tapi kita tidak melakukannya, maka itu pun sia-sia. Saya senang dengan bagian ini. Maka itu saya tidak bahas tentang penghakiman karena ada 8 poin tadi. Di awal saya katakan bahwa ada tujuan, siapa, dan seperti apa situasinya dan waktunya kapan penghakiman. Kita perlu belajar bersama-sama pada waktu-waktu yang akan datang. Karena kita harus menggalinya dengan hati-hati. Biarkan Alkitab menjawab Alkitab. Tetapi yang menarik bagi saya supaya jemaat utusan Kristus dan semua pendengar tahu, yaitu di ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi boleh ada penghakiman, tetapi yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi percaya kepada Yesus itu baik, itu baru awal. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu baik, dan itu baru awal. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya dituntut supaya tekun. Bapak Ibu, tentu kita bertanya, apa sih ketekunan? Saya coba buat satu definisi supaya kita mengerti dan bisa kita punya definisi masing-masing sesuai pandangan kita. Saya mengambil satu definisi yang saya coba buat sendiri dengan kata-kata saya sendiri. Ketekunan adalah satu sikap yang terlihat setelah melewati sebuah proses hidup yang panjang. Jadi seseorang dikatakan tekun setelah dia melewati sebuah proses. Alkitab bilang setelah melewati yang namanya kesengsaraan. Coba kita perhatikan dulu. Saya buka dalam kitab Roma. Kitab Roma. Roma pasal yang ke-5. Iya. Roma pasal yang ke-5 coba kita lihat. Saya buka ayatnya supaya kita baca bersama-sama dan seluruh jemaat boleh membuka ayat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5. Iya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saudaraku, untuk dikatakan orang kudus itu tekun setelah melewati yang namanya kesengsaraan. Kalau ada sengsara, berarti akan melahirkan yang namanya ketekunan. Tekunlah. Sehingga di ayat yang ke-12 tadi,
Yohanes berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tahu tentang penghakiman boleh, tahu tentang situasi penghakiman boleh, tahu tentang siapa yang dihakimi boleh, tahu tentang siapa yang akan dihakimi, siapa yang menghakimi, makna dari penghakiman boleh. Tapi yang terpenting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kita dituntut supaya tekun. Apalah artinya kita tahu tentang penghakiman? Apalah artinya kita tahu tentang situasi penghakiman? Apalah artinya kita tahu tentang apa-apa yang apa-apa yang akan dihakimi? Kalau kita tidak tekun. Ternyata ketekunan ini suatu hal yang luar biasa yang harus dimiliki oleh orang-orang kudus. Kapan? Saat ada di dalam kesengsaraan, dia harus tekun. Mengapa kita perlu tekun? Kita perlu lihat dalam bagian firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita. Kenapa kita perlu tekun? Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Mengapa kita perlu tekun? Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab catat dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan itu supaya kamu melakukan kehendak Allah dan kamu memperoleh apa yang Allah janjikan. Tuhan punya banyak janji dalam kehidupan orang percaya. Tuhan menjanjikan kita bertemu muka dengan muka. Tuhan menjanjikan dan menyediakan pahala bagi mereka yang percaya padanya dan mau melakukan kehendaknya. Tekunlah menantikannya itu, karena ada waktunya kita akan berhadapan muka dengan muka. Kristus memang sudah hadir dalam kehidupan kita, yang telah mempengaruhi dan memperbaharui pikiran dan perasaan kita. Tapi secara realita, kenyataan di mana berhadapan muka dengan muka tergantung ketekunan kita juga. Tekun menantikan janji-janji Bapa di sorga. Saya percaya setiap jemaat pasti menerima janji-janji dari Bapa di sorga. Ada janji-janji umum yang diberikan kepada kita, di mana kelak kita akan bertemu muka dengan muka, di mana kita akan melayani Dia sebagai Raja segala raja di depan tahtanya. Kita berdoa supaya tekun. Kalau tanpa ketekunan, saya percaya kita tidak akan kuat menjalani hari hidup ini. Tanpa ketekunan, kita tidak akan mencapai hasil akhir. Karena itu saudaraku, kita perlu tekun dalam hal apa saja. Alkitab mencatat dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Mari kita lihat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Iya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudaraku, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi tekunlah berbuat baik. Tekunlah menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tekunlah sampai Tuhan memanggil kembali kita, atau kita kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dibutuhkan ketekunan, sebab tanpa ketekunan kita tidak akan bisa menerima dan menikmati janji-janji Bapa di sorga. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, firman Tuhan telah mengingatkan kita khususnya tentang ketekunan. Sehingga di dalam kitab Wahyu tadi Yohanes tegaskan dan sangat tegaskan supaya kita tekun sebagai orang-orang kudus. Saya baru saja bercakap-cakap dengan Desi dan pasangannya. Saya bilang ke pasangannya bahwa Bung
adalah hasil dari doa dan ketekunan. Desi, saya tahu benar, ya, setelah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dalam pergumulannya terus tekun berdoa dan menantikan jawaban doanya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan telah mempertemukan dengan seorang laki-laki yang baik yang juga mengasihi Tuhan. Kita doakan mereka, biarlah mereka bisa hidup sebagai suami istri kelak dalam kasih dan tuntunan daripada Kristus Yesus. Dan juga banyak orang bersaksi tentang ketekunan. Ada banyak orang yang terus bergumul untuk saudara-saudaranya bisa hidup rukun bersama. Tetapi dalam ketekunan, dalam doa dan penantian, ternyata juga Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Yang tadinya tidak rukun, akhirnya kembali mulai dibuka pintu kerukunan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kesaksian-kesaksian itu mengingatkan saya supaya saya juga, kita semua harus bertekun. Tekun dalam doa, tekun dalam menantikan janji-janji Bapa di sorga, tekun juga dalam menantikan pengharapan kita, yaitu kedatangan Dia, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, berhadapan muka dengan muka. Kitalah harus tetap bertekun. Dalam menjalani hidup ini, kita juga perlu bertekun berbuat baik. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Bagaimana cara kita bertekun? Itu yang harus kita jawab. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Dalam Roma 15 ayat yang ke-5 kita lihat. Roma 15 ayat yang ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi kita harus tinggal di dalam sumber kerukunan itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah sumber ketekunan. Kita tidak bisa tekun dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa tekun dengan pemahaman kita sendiri. Kita tidak bisa tekun oleh karena fasilitas-fasilitas yang mendukung kita. Kita tidak bisa tekun oleh karena kemampuan kita. Tapi kita bisa bertekun. Kita mampu bertekun karena kita tinggal di dalam sumber ketekunan itu. Dan terus dibaharui pikiran, perasaan, kehendak kita sesuai kebenaran yang terus memberikan kita pengharapan. Pengharapan kita, Dia datang kembali yang kedua, menjemput Bapak Ibu, saya dan saudara. Lebih dari itu, dalam hidup sehari-hari kita tekun berbuat baik, bahkan juga terus mengaplikasikan, memancarkan Kristus. Dari apa? Perkataan kita, dari kehidupan kita tiap-tiap hari. Itulah doa kita. Jadi saya berkata bahwa yang terpenting di sini adalah melakukan firman. Mengerti firman baik, belajar firman baik, tahu tentang penghakiman baik, tahu tentang kapan situasinya seperti itu, seperti apa baik, tetapi yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita lihat iman orang mulai berubah, berpindah. Saudaraku, kadang-kadang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada pengetahuannya sendiri. Karena merasa tahu, jadi merasa benar sendiri. Tidak, kita dibenarkan oleh Kristus. Karena kita merasa lebih dari orang lain sehingga kita merasa benar sendiri. Tidak, kita dibenarkan oleh Kristus. Harus tinggal di dalam Kristus Yesus, ya, supaya kita makin tekun di dalam Dia. Percayai firman-Nya lebih dari perkataan orang. Percayai firman-Nya lebih dari setiap situasi. Hari-hari ini memang kita dituntut untuk tetap tekun. Saya tahu banyak pergumulan yang jemaat utusan Kristus dan para pendengar alami. Mungkin pergumulan sakit penyakit, mungkin pergumulan keuangan, mungkin pergumulan keluarga, mungkin pergumulan pekerjaan, mungkin pergumulan anak, mungkin pergumulan mertua, mungkin pergumulan lain sebagainya. Tapi Alkitab catat, bahkan mencatat dan mengingatkan kepada kita untuk tetap tekun. Tekun berbuat baik, tekun menantikan sampai janji-janji itu digenapi secara nyata di dalam kehidupan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dorong jemaat utusan Kristus, tetaplah tekun. Belajar dari siapa? Dari Ayub. Ayub, kalau kita baca kitab Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah menurut anggapannya sendiri. Menurut anggapannya sendiri. Akan tetapi kita lihat proses kehidupannya. Sampai dia mau membawa, bahkan mengadili Tuhan di pengadilan. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Dia sampai berkata yang bukan-bukan. Namun pada pasal 42, karena dia tekun, maka Tuhan mengembalikan apa yang menjadi bagian daripada Ayub. Janji-janji Bapa di sorga digenapi dalam kehidupan Ayub. Apapun keadaan, apapun kondisi hari-hari ini, sesulit apapun, marilah kita tekun. Tetap berdoa, tekunlah berbuat baik, tekunlah melayani, tekunlah belajar kebenaran firman Tuhan, tekunlah melakukan apa yang sudah kita dengar. Karena itu yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman kita jangan berpindah ke yang lain, tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Karena hari-hari ini saya melihat anak-anak Tuhan sudah tidak mendapat jawaban, ya, putus asa atau lari ke dukun A, dukun B, minta petunjuk A, petunjuk B dari orang-orang pintar. Itu yang terjadi, ya, tidak menjadi rahasia umum lagi, ya. Belum mendapat jawaban sudah kecewa, sudah putus asa. Tetapi Tuhan ingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ya, kita tidak hanya tekun tapi menuruti, tunduk dan taat. Karena setiap proses ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Memang waktu kita diproses kita tidak mengerti. Kadang-kadang bisa membuat kita tidak berdaya. Tapi saya ingat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kamu alami adalah ujian yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi ketika kamu diuji, ketika kamu dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Ketekunan sangat penting setelah kita melewati proses kesengsaraan. Dalam kitab Roma 5 sudah dijelaskan dengan jelas. Dan iman kepada Kristus Yesus, jangan kepada yang lain. Kepada pengertian kita sendiri, kepada pengetahuan kita sendiri, kepada anggapan kita sendiri, atau kepada yang lain. Harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebahagiaan sesungguhnya dalam menjalani hari-hari hidup seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah tekun sampai janji-janji Bapa digenapi. Tetaplah tekun berbuat baik. Tetaplah tinggal dalam sumber ketekunan, yaitu Kristus Yesus. Minta kekuatan, berpengharapanlah kepada Kristus Yesus, karena Dia akan sanggupkan kita tekun menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita untuk tekun dalam doa-doa di setiap Jumat. Saya mengajak kita untuk tekun juga belajar di setiap hari Selasa, agar kita terus bertumbuh bersama di dalam kuasa kasih. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan menghendaki ketekunan orang-orang kudus sampai janji-janji Bapa di sorga digenapi dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami rindu dan terus terhubung dengan sumber ketekunan itu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kami juga rindu Tuhan untuk terus berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena apapun yang kami lakukan, Engkau berkata jeripaya kami tidak akan sia-sia. Pada akhirnya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa perbuatan baiklah yang akan mengikuti setiap orang yang mati atau meninggal di dalam Tuhan. Itulah kata Roh. Kami mau melakukannya sampai Engkau datang kembali menjemput kami di kali yang kedua, atau ketika kami dipanggil kembali dalam pangkuan Bapa di sorga. Mampukan kami melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.